Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siti. Kali ini Bu Siti akan membahas tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Oke, pertama kita lihat tujuan penelitian. Pengertiannya, tujuan penelitian itu adalah kalimat yang menunjukkan keseluruhan arah atau sasaran dari suatu penelitian. Komponen yang terdapat pada kalimat tujuan penelitian yang pertama kata kunci, penanda bagi pembaca bahwa ini adalah tujuan penelitian. Kemudian teori yang akan diuji jika ada. Kemudian kata yang menunjukkan bagaimana variabel akan diperlakukan. Secara umum, variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif itu dapat dijelaskan, dihubungkan, atau dibandingkan. Jadi ini tiga bentuk umum yang paling sering digunakan. Variabel itu akan dijelaskan, atau dua variabel atau lebih dihubungkan, atau ada variabel yang akan dibandingkan. Selanjutnya, komponen pada kalimat tujuan penelitian adalah variabel. Urutannya itu variabel bebas disebutkan terlebih dahulu, kemudian variabel terikat, dan terakhir variabel kontrol atau variabel mediasi jika ada. Selanjutnya, kita juga menyebutkan atau menuliskan partisipan dan lokasi penelitian. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Nah, kata kunci atau penanda bagi pembaca yaitu ini. Penelitian ini bertujuan. Teori di sini tidak ada teori yang akan diuji yang saya munculkan. Kemudian kata yang menunjukkan variabel, bagaimana variabel akan diperlakukan adalah membandingkan. Saya akan membandingkan variabel. Kemudian variabel bebasnya adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini merupakan variabel perlakuan ya. Di kalimat tujuan ini sudah dibuat detail perlakuannya, yaitu problem solving, variasinya problem solving, dan problem posing, pendekatan pembelajaran. Jadi variabel bebasnya yaitu berupa variabel perlakuan, pendekatan pembelajaran. Variasinya dari variabel bebas itu adalah pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing. Kemudian ini bisa dituliskan detail seperti ini, bisa juga tidak masalah ya, tidak dipermasalahkan di situ. Yang jelas ada dituliskan variabel bebas. Lalu variabel terikatnya, kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa. Ada dua variabel terikat di sini yang dilibatkan. Satu variabel bebas, dua variabel terikat. Tidak ada variabel kontrol atau variabel mediasi yang difokuskan dalam penelitian ini. Tidak dituliskan ya. Kemudian partisipannya adalah siswa sekolah menengah atas, lokasi penelitiannya Kota Makassar. Jadi seluruh siswa SMA di Kota Makassar menjadi populasi dari penelitian ini nantinya. Lalu kita akan mengambil sampel beberapa siswa di Kota Makassar dengan teknik penyampelan tertentu, dengan kriteria penyampelan tertentu. Dari beberapa siswa itu akan kita lakukan, datanya kita ambil, lalu kita lakukan uji statistik untuk digeneralisasi, disimpulkan hasilnya berlaku bagi seluruh siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan yang memfokuskan tujuan penelitian ke bidang penyelidikan tertentu. Ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa tujuan penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Ada benarnya juga ya, perbedaan ini tidak perlu diperdebatkan. Jadi misalnya tadi ada tujuan penelitian,
Untuk memfokuskan tujuan penelitian yang sudah kita contohkan tadi di awal, maka kita bisa membuat satu atau beberapa pertanyaan penelitian yang lebih terarah. Kita lihat komponennya. Ada kata tanya berupa bagaimana, apakah, atau mengapa, kemudian variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol atau variabel mediasi jika ada, ini urutannya. Kemudian kata yang menunjukkan bagaimana variabel akan diperlakukan, yaitu dijelaskan, dihubungkan, atau dibandingkan, partisipan, dan lokasi penelitian. Oke, sebelum lanjut, kita bisa lihat di sini bentuk pertanyaan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan asosiatif, pertanyaan komparatif. Pertanyaan yang menjelaskan, menghubungkan, atau membandingkan. Kalau di bukunya Prof. Sugiono itu ada tambahan lebih detail lagi, pertanyaan komparatif asosiatif. Tapi di sini kita hanya bahas yang 3 ini, sesuai di pengelompokan yang Creswell. Nah, pertanyaan deskriptif digunakan untuk menanyakan satu variabel. Jadi nanti penelitiannya itu hanya menjelaskan satu variabel. Kemudian, contohnya, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis calon guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Makassar? Jadi variabelnya kemampuan berpikir kritis. Partisipannya calon guru sekolah dasar, lokasinya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian untuk pertanyaan asosiatif itu digunakan untuk menanyakan hubungan antar variabel. Contohnya, apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan motivasi berprestasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Goa? Variabel bebasnya status sosial ekonomi orang tua, kemudian variabel terikatnya adalah motivasi berprestasi siswa. Pertanyaan komparatif itu digunakan untuk menanyakan perbandingan dua kelompok atau lebih terhadap satu variabel atau lebih. Contohnya ini. Contoh ini sebenarnya bisa dikategorikan juga ke kelompok, kalau yang kita buat detail seperti yang saya kemukakan tadi, ke komparatif asosiatif ya. Karena dia selain membandingkan juga melihat hubungannya, pengaruh. Apakah ada perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem solving terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar? Jadi kita melihat pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap variabel bebas, variabel terikat, kemampuan koneksi matematis, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, di variabel ada dua kelompok yang diterapkan variabel treatment-nya, yaitu kelompok yang diajar dengan pendekatan problem solving dan kelompok yang diajar dengan pendekatan problem posing. Kita mau melihat bagaimana pengaruhnya treatment atau perlakuan ini terhadap variabel terikat, koneksi matematis, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya kita lihat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang mempersempit tujuan penelitian menjadi dugaan khusus terkait hubungan antar variabel, atau bisa juga disebut prediksi hasil penelitian. Komponennya variabel, urutannya sama seperti di pertanyaan dan tujuan. Variabel bebas dulu, kemudian variabel terikat, lalu variabel kontrol atau variabel mediasi jika ada. Kemudian kita sebutkan atau tuliskan kelompok partisipannya, kata yang menunjukkan bagaimana variabel diperlakukan, yaitu dijelaskan, dihubungkan, atau dibandingkan. Kemudian ada nanti magnitude statement, sebentar kita lihat. Kemudian ada prediksi, partisipan, boleh tapi tidak harus ada, lokasi penelitian juga boleh tapi tidak harus ada di hipotesis. Jadi boleh ada, boleh kita sebutkan atau boleh kita tuliskan, tapi tidak harus ada.
Sebaiknya sih ada. Kemudian, kita biasa mendengarkan ada hipotesis 0, H0, H1, hipotesis 0, dan hipotesis alternatif. Tujuan dari kita menuliskan H0 itu untuk menguji populasi bahwa tidak ada perubahan, tidak ada hubungan, atau tidak ada perbedaan di antara apa yang kita teliti. Kemudian kalau H1, jika H1 ini boleh jadi benar jika H0 ditolak. H1 ini menunjukkan ada perubahan, ada hubungan, atau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sama ya. Misalnya ini ada dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua sama. Sehingga di situ di model matematikanya biasa kita lihat dia tulis sama dengan. Sementara di H1-nya kita menggunakan bentuk ketidaksamaan. Apakah tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Kata penandanya untuk H0, tidak ada hubungan antara atau tidak ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik. Sementara kalau di H1 kita menggunakan statement lebih tinggi, lebih baik, lebih positif, dan lain-lain. Atau ada perubahan, ada hubungan, ada perbedaan. Kalau kita hanya menyebutkan ada perbedaan, berarti itu dia jadinya non-directional. Tapi kalau kita menyebutkan lebih spesifik, lebih tinggi, lebih rendah, lebih positif atau lebih negatif, itu berarti directional. Kita lihat contohnya. H0, H1-nya contohnya, tidak ada perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Tidak ada perbedaan. Nah, H1-nya kita bisa tuliskan seperti ini. Ada perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Ini non-directional, ya. Jadi kita hanya menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruhnya. Tidak disebutkan apa yang mana lebih baik, apakah solving lebih baik ataukah posing yang lebih baik. Atau kita bisa buat hipotesis alternatif versi yang seperti ini, yang directional. Siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar yang diajar menggunakan pendekatan problem solving mempunyai kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis lebih rendah dibanding siswa yang diajar menggunakan pendekatan problem posing. Oh, ini ada tidak sampai ya kalimat, ada pendekatan problem posing dibanding siswa yang diajar menggunakan pendekatan problem posing. Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalnya kita mau melakukan penelitian, variabel bebasnya pendekatan pembelajaran, variasinya pendekatan problem solving, dan pendekatan problem posing. Kemudian kita mau lihat pengaruhnya pendekatan pembelajaran ini terhadap Y1 kemampuan koneksi matematis, Y2 kemampuan berpikir kritis. Nah, hubungan antar variabel ini bisa kita gambarkan seperti ini. X mempengaruhi Y1 dan mempengaruhi Y2. Kemudian, jadi X-nya hanya variabel bebasnya hanya satu ya, tapi dia ada dua varian di situ, pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk membandingkan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap
kemampuan koneksi matematis, dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Pertanyaan ini dapat dibuat lebih detail lagi. Jadi setelah melihat, oh memang ada perbedaan pengaruhnya, lalu kita melihat mana yang lebih menonjol, apakah perbedaannya itu menonjolnya di koneksi matematis ataukah di berpikir kritis. Jadi kita lihat dulu secara simultan, lalu kita lihat perbagian. Kalau tidak ada perbedaan pengaruh, logikanya berarti dilihat secara satu persatu pun tidak. Ya, tapi kalau ada, berarti kita perlu menelusuri lebih lanjut lagi. Itu yang sering diistilahkan dengan post hoc. Tapi itu pembahasan lain ya. Hanya bahas sekilas. Kemudian, untuk hipotesis penelitian, tidak ada perbedaan pengaruh pendekatan problem solving dan pendekatan problem posing terhadap kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar. Kalau H0 ini ditolak, berarti H1 diterima, yaitu kita pakai yang directional, siswa sekolah menengah atas di Kota Makassar yang diajar menggunakan pendekatan problem solving mempunyai kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis lebih rendah dibanding siswa yang diajar menggunakan pendekatan problem posing. Nah, ini contohnya bagaimana melihat hubungan antar variabel dan bagaimana posisinya variabel-variabel itu dalam tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, untuk membangun satu hipotesis penelitian. Nah, dugaan kita, hipotesis kita ini harus didukung oleh teori bahwa memang solving dan posing itu mempengaruhi kemampuan koneksi matematis dan kemampuan berpikir kritis. Ada step-step di posing atau ada step-step di solving yang memang bisa mendukung penguatan kemampuan koneksi matematis siswa atau bisa mendukung kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, demikian penjelasan tentang tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.